Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel tercinta kita ini. Oke, di video kali ini kita akan mendengarkan ya cerita dari Torik Halilintar dan Alia gitu ya. Yang sudah resmi gitu menikah dan menjadi sepasang kekasih gitu ya. Nanti keduanya bercerita gitu teman-teman. Di pagi-pagi ambyar. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke videonya. Gimana, sebulan ini perubahan yang kalian rasakan dari pasangan kalian masing-masing itu apa? Yang paling signifikan sekali? Yang paling signifikan ya kebiasaannya berubah ya. Yang biasanya bangun tidur sendiri, ini bangun tidur udah ngeliatin. Ada temannya gitu ya. Aduh enak banget sih kayak gitu. Kepengen deh. Terus ke bawah udah ada sarapan gitu kan, udah ada teh, ada roti. Alia siapa yang itu nyiapin Alia itu? lebih bangun lebih pagi dibanding Torik. Biasanya iya. Iya, biasanya aku Masya Allah. biasanya kan aku pergi tuh kadang lebih duluan kan soalnya kan Iya. kerja atau pilates. Jadi sebelum itu udah pastiin semuanya udah siap sih. Setidaknya tahu dia mau makan siang apa, makan sarapan apa. Wow, Iya. jadi Hebat ya. dalam satu hari itu misalnya besok ketika akan beraktivitas kamu tahu nih apa yang harus dipersiapkan, makanan, sarapan, makan siang, segala macam buat Torik. Tahu. Kecuali dia tiba-tiba kayak pengen di hari itu kayak, aduh aku pengen makan ini, kayak oh ya udah. Cuman kalau dari malamnya biasanya udah nanya, besok mau makan apa, mau sarapan apa gitu. Masak sendiri kamu? Mbak. Oh, Mbak. Tapi gimana? Tapi kan maksudnya kan ada kita yang siap. Ya tapi effortnya bagus. Ya betul. Kecuali sarapan atau misalkan kalau kita lagi pengen masak bareng, tergantung sih ya sayang, kadang masak, kadang mbak, kadang Semalam berdua. aku yang masakin. Semalam Coba hal pertama yang kamu lakukan ketika kamu melek tuh kan tahu tuh sebelah ada pasangan. Wah ini nggak pernah ada pasangan. Apa yang paling pertama kamu lakukan? sekarang kalau misalnya kita bareng ya Ya pasti. Jadi, misalnya Torik masih tidur nih, kamu udah duluan. Apa dulu yang kamu lakukan? kalau dia masih tidur, Cium kening dulu. bukan aja sih. Pelukan. Pelukan dong kalian, pelukan dong. Buang muhrim. Aja lu. Tapi gini, maksudnya itu kan masalah kebiasaan ya. Akhirnya kamu sebagai seorang istri mempersiapkan makanan buat suami. Tapi kalau sifat atau sikap yang kamu lihat, ini kok kayaknya beda ya setelah menikah. Kalau dari Torik, apa yang kamu ada lihat kayak gitu berubah? nggak? Sifat dari seorang Aku ke Ali. dia atau dia ke Sebaliknya. Sama-sama aja. Kalau pasti sih kalau dari sifat pasti ada berubahnya tapi nggak sepenuhnya berubah karena kan kita menikahi orang itu karena sifat yang sebelumnya kan. Misalnya pas PDKT kita lihat apa yang enak sih pasti lebih sweet, terus apa-apa ada yang nemenin juga gitu. Kayak semalam aku lagi ngerasa deg-degan aja, ternyata dia tuh mau mikirkan, kalau aku cuma kayak aku deg-degan deh, ternyata dari sampai sebelum tidur tuh dia yang kayak nggak apa-apa ya gitu. Jadi kayak Deg-degan kenapa maksudnya? karena kan orang kan kadang suka tahu nggak sih yang kayak perasaan aku nggak enak deh gitu. Oh, Itu mau menikah pada waktu mau menikah gitu. bukan semalam. Semalam. Oh deg-degan karena mau kesini kali aduh nanti tanya-tanya. Nah, jadi kita bisa sholat isya terus abis selesai kita sholat isya kayak tahu kan ada perasaan yang enak, ternyata dia tuh mikirin dari sebelum tidur dia tiba-tiba yang kayak kamu masih nggak apa-apa, masih ngerasain apa-apa Yang gimana? nggak gitu. Ternyata Diperhatiin sedikit. Alia, Oke. Kalau sholat gitu barengan gitu di imam. Iya itu enak sih rasanya. oh Masya Allah. Nikmat rasanya ya. Biasanya kita Gitu yang benar. kan yang Jangan doa. sholat sendiri-sendiri deh please. Iya. Gimana Torik? Biasanya kita doa sendiri untuk biar ya Allah semoga dia jodohnya gitu ya. Sekarang kayak udah ada dia di belakang gitu. Alhamdulillah ya. Tapi aku penasaran sama Alia. Bahwa satu hari sebelum akad, kamu mempertanyakan kepada Torik kesiapan, keyakinan. Yakin gak nih mau nikah? Kenapa kamu mempertanyakan hal tersebut? Padahal besoknya sudah akan menikah. sebenarnya itu kita berdua udah di hotel, cuman nggak boleh ketemu kan. Terus deg-degan aja kayak "Ih, gimana sih orang mau nikah pasti deg-degan lah kak, kayak Apa deg-degannya apa? Apakah deg-degannya Ya banyak ya. karena besok nih yang pagi paling deh, yang paling buat Paling kamu yang campur aduk, khawatir? deg-degannya tuh ada deg-degan senang, deg-degan terus kayak besok gimana? acaranya, terus banyak aja lah mixed feelings. Terus karena kita nggak bisa ketemu jadi chat kan kayak aduh aku deg-degan banget nih. Kata dia kayak iya aku juga. Pasti lah. Tapi kamu siap nggak? Maksudnya besok nih udah benar-benar ya suami istri. Cuma jawab 1000%. Aku kayak oh ya udah oke. Jawab berapa persen? 1000. 1000%. Jawaban dari Torik. Tapi aku juga iya sih. 1000%. Iya dong. Masa udah sejauh itu udah tinggal besok.
jawabannya masih ada keraguan. Biasanya kan kalau kita mau mengusahakan sesuatu yang baik, itu kan pasti ada godaan, ada gangguan. Jangan sampai itu was-was itu datangnya dari setan gitu. Tapi lihatlah kalian sekarang duduk di sini sebagai pasangan suami istri. Punya rumah tangga, punya rumah baru juga. Asik. Tapi bener nggak kemarin waktu pas mau pindah ke rumah baru kamu sempat nangis? Iya, sedih. Kenapa? Karena kan aku tuh emang sengaja, maksudnya keluarga kita tuh, apalagi aku emang gak mau jauh dari ibu sebelum nikah, kayak emang mau pisah rumah sama ibu tuh ya setelah menikah aja, karena kan momen kayak gitu gak akan terulang, apalagi kalau udah nikah kan pasti anak gadis pisah dengan orang tuanya gitu, diambil sama suaminya. Jadi kayak pas mau pindah tuh kayak melo, apalagi kan kakakku tuh kuliah di luar negeri, terus mikir nanti ibu sama siapa ya di rumah, ntar rumah sepi nggak ya. Terus udah kebiasaan habit, udah ada mbak, maksudnya ninggalin orang rumah aja tuh yang kayak mbak tukang kebun tuh kayak sedih juga, kayak sampai mikirin ntar mereka ada temennya nggak ya, dia bawelin nggak ya, karena kan biasanya aku kan yang kayak mas tolong dong atau bi tolong dong gitu, terus saya kayak melo aja ninggalin Berat ya, wajar. dengan segala macam. karena itu adalah kebiasaan hari-hari. Terus walaupun ibu sibuk aku sibuk, tapi kan malamnya kita ketemu pasti gitu. Pas masukin barang ke mobil tuh dia masih yang kayak happy gitu. Itu beneran pindah gitu. Dia masih kayak yang Cuek. masih cuek gitu. Pas duduk di mobil berangkat langsung wah. Oh ya? Iya sedih banget, terus ngeliatin orang kayak supir ibuku aja, maksudnya aku kan sambil nangis sambil kayak kamu dia ngasih tip ke mereka, karena aku malu dilihat sama orang rumah kan, jadi kayak gitu. Sama aku anaknya tuh nggak pernah ke dia doang bisa nangisnya, jadi itu yang tau aku sedih atau apa tuh emang cuman Bang Tor doang, sisanya aku nggak akan ngeliatkan ke orang lain. Di Torik berarti luar biasa banget buat kamu ya. Maksudnya gimana? Jadi cuma sama dia kamu bisa nangis gitu? Iya, masa kita mau ngasih tahu kesedihan kita ke orang lain kan nggak mungkin. Kan kalau udah nikah, pasangan kita ya sahabat kita dong. Ini artinya kamu memang benar-benar merasa nyaman sama suami kamu ya? Harus. Kamu bisa nangisnya setelah menikah sama Torik, hanya sama Torik, atau sebelumnya emang sama Torik doang bisanya curhatnya apa? Sebelumnya ya bisa pastikan ke keluarga. Pokoknya cuman ke orang tua, kakak atau pasangan. Selebihnya kan itu harus internal emang. Kita nggak boleh mengumbar. Alia, ibu tahu kamu nangis ketika kamu harus keluar dari rumah, pindah ke rumah baru. Ibu tahu? Tahu, ibu kita besokannya juga dinner sama ibu ya. Ibu main ke rumah juga tahu. Cuman ibu sama kakakku juga bukan tipe yang mau bikin aku lebih sedih. Jadi setiap mereka bilang kayak iya di rumah sepi nih, jadi sepi. Kita juga happy buat kamu dan semoga rumah baru kalian tentu saja dipenuhi dengan keberkahan. Amin. Bisa membuat kalian jauh lebih bahagia lagi dan segera diisi dengan buah hati pastinya ya. Amin. Tapi kalau buat Sobat Ambiar ngelihat pasangan ini, tentunya kita juga kalau ngelihat mereka berbagi kebahagiaan seneng banget, apalagi dengan segala macam konten-kontennya ya. Kita sekarang mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, Alia yang memberikan support luar biasa bagi seorang Torik untuk bikin konten-konten. Oke. Jadi kadang suka mager ngonten karena itu. Berarti lagi adaptasi ya? Adaptasi. Iya, karena yang satu suka banget konten, kamu nggak terlalu suka, kamu lagi coba adaptasi untuk supaya bisa ngimbangin gitu. Cuman aku mensupport aja. Mensupport ya. Tapi sekarang lebih banyak kamu tuh inget. Iya, aku ngingetin dia karena supaya. Saya gini nggak mau di-vlogin atau. Iya, kayak saya kita nge-vlogin. Karena aku juga mikir, positifnya dari nge-vlog adalah ketika nanti kita udah punya anak, punya apa suatu saat nanti. Bisa jadi. Iya, karena aku tuh mikir, aku tuh suka sedih ketika aku nggak punya banyak video aku sama papaku, cuman dapat dari potong-potongan wartawan kayak, dan itu tuh sangat penting gitu. Aku berdoa banget kita semua umur panjang, dikasih umur panjang dan kesehatan. Cuman itu something yang aku pengen nanti keluarga aku tuh punya. Iya. Alia, ini bisa dibilang kalau kemarin ya, sebelum kamu menikah atau dekat dengan Torik, itu kan kamu tipikal yang dia bikin konten tapi tidak terlalu sering, tidak terlalu sering juga berbagi kehidupan pribadi kamu. Sekarang ketika akhirnya menikah sama Torik, privasinya tuh orang bisa ngeliat gitu konten-kontennya. Buat kamu sendiri ini masalah gak sih? Lebih ke kita pas PDKT, maksudnya pas dia nyatain mau menjalin hubungan, selama itu belum
belum 100% pasti kita akan menikah, ya nggak harus selalu diumbar lah gitu. Maksudnya ya kan kalau udah nikah baru gitu ya. Begitu sudah dilamar, udah kita lamaran yang formal kan baru kita ke sini kan ya. Iya, betul. Ya. Karena takutnya kalau di itu kena penyakit Habibiyah Nur Ain ya. Penyakit ain ya. Ain ya. Pas aku udah dilamar, baru kan kita ke sini tuh yang pertama kali ya. Jadi setelah udah menikah baru ya nggak apa-apa lah kita buat berbagi kebahagiaan. Iya. Terus buat kamu sekarang nggak masalah ya? Iya masih dia juga masih memilih-milih. Kayak aku kadang nanya Seng mau diinin nggak usah, udah oke. Berarti idenya lebih banyak kalau bikin konten dari Torik? Iya pasti. Wow. Iya. Pernah ada penolakan nggak sih dari Alia? Aduh ini aku nggak mau aja yang ini gitu. Nggak ada sih. Iya. Ada nggak? Ada ya, kayak pas aku yang lagi nangis pulang dari yang abis packing bareng. Iya. Kan di vlog kan awalnya, so kayak nggak mau di shoot, Jangan dia ya. kayak matiin, langsung bilang ke tim matiin gitu. Jadi ya tetap saling menghargai aja sih. Berarti yang itu serius banget, berarti nangisnya. Iya, jadi ya kadang. Tapi kalau kalian memilah-milihnya tuh mana nih? Kalau misalnya dari Torik sendiri ya, sebagai kepala keluarga plus sebagai seorang konten kreator yang memang sudah berpengalaman, ini yang boleh di-share, ini yang nggak boleh di-share. Apa selalu ada Apa komunikasi? batasannya? Kalau aku tuh selagi yang tidak merugikan orang lain, terus yang tidak melanggar rambu-rambu yang sudah kita buat, itu yang lainnya aman. Yes. Lain-lainnya fine. Ini kalau kita lihat dari tadi ya Sobat Ambia, perhatiin atau enggak, pegangan terus kayak nggak mau Aku sampai lepas ngeliat dia gitu. tuh aduh gitu ya. Pegangan tangan aja ibadah. Toriknya tuh mijetin tangannya Alia gitu, sweet banget deh, bener deh. Sweet banget sama semanis ketika mereka pergi honeymoon ya. Kita mau kasih lihat seperti apa honeymoon mereka. Ini happy banget lihat ini dia. Kalian berdua kemarin Dia tanya sama aku. Apa? Aku sedih banget loh. Ini sebentar ya, ini keluar dari konteks gak apa-apa ya. Aku nanya sama Dewi Persik, kan udah pernah mengalami rumah tangga 3 kali. Dia tuh tadi pas ngeliat konten kalian honeymoon, dia sedih. Aku nanya, emang 3 kali nikah belum pernah honeymoon sama sekali? Belum pernah honeymoon sama sekali. Nanti aku honeymoon nanti kalau Wih, udah gak nikah apa-apa. lagi. Lu kalau nikah lagi kita doain, kita bayarin sebagai teman-temannya. Lu mau liburan kemana honeymoon kita bayarin. Kita bayarin lu ke situ Patenggang ya. Jangan Lekomo, situ Patenggang aja dulu. Kalau Deket lihat dari situ sini. Patenggang, kami Pelabuhan Ratu. Tapi itu tempat romantis Tapi tadi banget. tuh seneng banget ya ngeliatnya. Kalian kemana sih? Roma, Lake Como ya. Rome, terus ke Tuscany. Oh, Tuscany. Oke. Bagus banget. Jadi Italia yang kalian pilih. Iya, Lake Como. Itu kita ke Santorini. Yunani. Aduh, Santorini. Italia dan juga ke Yunani. Kenapa Sama 2 negara itu? Apakah karena bucket list kalian atau gimana? Iya, Dua-duanya. dua-duanya bucket list kita. Dia pengen ke Lake Como. Aku pengen yaudah mampir deh terakhir selain Italia kemana ya biar nggak bosen mikirnya. Akhirnya ke Santorini. Bagus banget Santorini itu yang itu banget kan yang pinggirnya. Iya. Tandanya mantap. Di Labuan Bajo, King. Iya, Di Bajo juga ada yang Iya, mirip. betul. Tapi Alia sama Tori gini ya, ketika bulan madu, aku nggak tahu ya, apakah kalian nggak bisa lepas dari smartphone, kemudian ngebuka Instagram, komen-komen dari netizen. Ada yang menyenangkan, tapi ada juga yang kurang menyenangkan. Kalian baca komentar dari mereka nggak sih? Pas honeymoon. Pas Iya. honeymoon. Kita lebih fokus ke berdua sih karena kan Iya dong. kita berdua nggak bawa tim, itu kan di luar negeri. Oh, nggak ada tim sama sekali? Iya. Nggak, Jadi karena kayak emang gimana? kayak compact aja gitu seharian. Yes. Jadi kan nggak bawa tim, berdua doang. Jadi Nyetir. selain kita have fun, kan ada beberapa momen yang kita capture lewat konten kan. Jadi Iya. lumayan compact sih, lumayan pack banget. Aduh enaknya ya. Ada yang bilang katanya, kalau misalnya mau tahu karakter orang aslinya seperti apa, pergilah liburan berdua. Ketika kalian honeymoon berdua, walaupun masih honeymoon period, masih dalam waktu ya nikah belum terlalu lama. Yang kalian lihat dari masing-masing, ada sempat berantem-berantemnya nggak sih? Konflik-konflik gitu? Ya karena capek aja sih. Paling kalau udah capek kan dua-duanya diem. Tahu kan capek. Karena kan Bang Tor nyetir, terus kita kan koper gede-gede dong. Iya, dan nggak ada porter ya. Dia nggak ada porter ya. Terus Nggak ada. nyetirnya kan Nggak ada. antara dari Rome ke Lake Como, Lake Como. Tuscany itu kan ada yang 3 jam, ada yang Iya. 5 jam. Tapi sebenarnya kita bawa fun aja sih ya. Bawa fun aja sih. Ya capek hal yang biasa ya. Tapi bener nggak ini jadi masalah buat mereka berdua karena kabarnya mereka ada konflik karena hal yang satu ini. Alasan Alia Mas Said pernah ngambek
ke Torik Halilintar diajak naik pesawat first class saat bulan madu. Kok ngambek sih naik first class? Itu, aneh banget. Kita aja mau naik belum nyampe-nyampe. Kamu dengerin pesennya Barbie Kumalasari kalau naik first class, business class, nyampenya duluan. Iya loh. Kenapa? Kayaknya nyampe duluan sih ya, nggak bercanda. Nggak ngambek sih, bukan ngambek, apa ya lebih Sayang, uangnya maksudnya. Karena kan kita dari honeymoon yang Europe trip tuh kita mau emang ngajak tim untuk yang ke Bali. Terus kita tuh lagi mikir kayaknya tuh dengan uang yang kita pakai ekstra, kalau aku mikirnya untuk first class itu kita bisa untuk tim bagi ini. Mikirnya sih gitu aja sebenarnya. Oke, so Tori, kita paham bahwa kamu ingin membahagiakan istri, tapi ketika kamu menawarkan first class, ternyata istri punya pemikiran yang lain. Dia juga ingin membahagiakan orang lain, termasuk tim kamu. Apa dalam pikiran kamu? Iya, gak apa-apa sih maksudnya karena aku nggak ngeluarin duit juga buat first class ya, karena upgrade-nya pakai miles jadi. Pakai miles, pakai poin ya. Tapi dia nggak tahu itu, jadi dia marah sedikit. Tapi sebenarnya ini bukan satu hal yang perlu dibahas sih, karena lucu aja. Karena abis itu aku kayak mikirnya juga, oh ya sebenarnya suami aku tuh mau ngebahagiain istrinya. Jadi abis itu kita ketawa-ketawa lagi. Sedangkan istri itu selalu ada perhitungannya ya. Namanya wanita ya kan saya. Suami mau membahagiakan istri dan istri mau membahagiakan orang lain. Keren banget pasangan ini. Mau bagian suami juga lah. Suami pasti ya. Tapi ya begitulah, kalau misalnya kita lihat kehidupan, walaupun kita punya niat baik, ingin membahagiakan orang lain, tapi tidak semua orang bisa menangkap dengan cara yang positif. Termasuk mereka yang mungkin tidak suka. Tidak semua orang bisa suka sama kita. Kita harus lihat yang satu ini. Kasus pencemaran nama baik Alia Mas Said dan Torik Halilintar datangi Polda Metro Jaya. Ini kemarin sempat viral di media sosial. Apa ini? Terkait kalian datang ke kantor polisi. Tujuan pencemaran nama baik siapa? Itu tuh kayak gini loh, kita lagi di hari yang menurut aku lumayan, yang paling spesial lah dalam hidupku ya. Terus ada aja yang pada saat itu juga Alia jadi istri aku gitu ya, tanggal 26 kemarin, 26 Agustus kemarin. Juli, sorry. 26 Juli kemarin. Terus tiba-tiba ada beberapa akun di satu hari kemudian atau 2 hari kemudian membuat berita seolah-olah Alia itu udah hamil di luar nikah. Di situ aku sebagai suami ngerasa kayak, wah kok ada yang nyerang istri gue nih gitu kan. Jadi saat itu langsung kita bikin tindakan lah. Berarti sudah mencatut beberapa akun ya? Udah. Berapa akun yang dilaporkan? Ada beberapa sih, ada beberapa. Bisa langsung ditanyakan ke... Maksudnya kok seberani itu ya, padahal gampang banget kalau kita mau mencatut akun-akun yang gak bertanggung jawab loh. Sebenarnya lebih mirisnya lagi sih, kan dia yang, Bang Tor tuh yang lebih greget lah gitu. Wah, awalnya masih, oh iya. Ya udahlah gitu kan. Iya. Cuman lama-lama kok makin menjadi-jadi ya. Dan mirisnya yang mengetik itu tuh punya anak juga, perempuan, atau taruh captionnya tuh dari ayat Al-Quran. Itu kan sangat apa ya, kenapa sih kayak aku tuh lebih nggak kepikiran kok orang bisa di balik layar ngetik sebuah hoax, bukan berita bohong dan menjelek-jelekan seseorang. Kok bisa ya? Yang aku lebih mikir apa sih di isi hati dan pikiran mereka. Karena kita aja untuk ngomongin orang aja tuh kan ada rasa kayak, kita kan mikir dulu ya. Kalau even if it's a fact ya, terus mau nyampein lagi kan kayak itu bukan aib yang harus kita buka deh sama seseorang. Kok ini bisa mencetus hoax tuh, aku tuh suka nggak paham. Tapi terus sekarang tuh mungkin kalau pada merhatiin beberapa sosial media gitu ya, karena kan kita mengkonsumsi sekarang berita itu lumayan cepat ya, habitnya berubah ya. Dulu kan kita nonton satu video atau baca satu artikel di koran yang lumayan lengkap di situ kan. Tapi kalau ini video potong-potongan, diputus-putusin, terus bikin narasi sendiri. Iya, gitu betul. sih. Aku juga pengen bikin ini tuh jadi edukasi juga sih buat teman-teman di luar sana yang
suka ngelakuin itu. Apalagi di aplikasi TokTok ya banyak sekali ya bikin Biasanya begini Torik, kita paham betul bahwa tentu saja begitu banyak selebriti, public figure yang ingin memberikan edukasi bagi siapapun itu yang memberikan komentar negatif. Pada akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi ujungnya ketika mereka sudah meminta maaf, para pelaku, nanti akhirnya laporan akan dicabut. Kalau Apakah kamu akan demikian juga? Sebelumnya aku mau apresiasi sebesar-besarnya buat Ya, tim kepolisian. hukum kita dan Polisi. Ragahdo, tim kepolisian yang sangat melayani dan sangat gerak cepat. Dan aku pengen sih ini dibawa ke jalur yang sebenarnya. Jadi walaupun mereka minta maaf, kamu akan Hukum tetap berjalan. Iya, walaupun mungkin nanti kita serahkan semuanya nanti kepada hukum kepolisian. harus tetap berjalan ya. Supaya ada efek jerah. Ada efek jerah, iya. Biar ada- Jadi nggak modal maaf aja. Iya betul. Dan ini juga tentu saja sebagai pengingat, Ya. Iya. berkali-kali kita mengingatkan Sobat Ambiar bahwa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kalau memang lagi bete, lagi kesel, ada baiknya jangan dibuka. Dan memang kalau misalnya kita melihat kehidupan orang lain, yang cukup bisa kita lakukan adalah mendoakan. Iya. Karena tentu saja dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyakiti, ada undang-undang ITE di dalamnya, di mana tentu saja ada konsekuensi yang harus dihadapi. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Tapi dari mereka berdua kita juga tahu kebahagiaan 1 bulan menjadi pasangan suami istri. Tapi tentu saja ada satu keharuan karena kita tahu bersama ayah Anda tercinta almarhum tentunya juga sudah berpulang. Dan juga ini menjadi satu, don't worry, we in a good hands. We are on in a good hands. We are all, ya. Apa maksud kamu dengan menuliskan in a good hands? We are all in good hands, alias ya insya Allah tenang aja. Udah ada Bang Tor, ya kita semua tuh we're all in good hands, gimana ya, dijagain lah. Orang-orang yang baik. Dijagain dengan orang-orang yang baik. Dengan orang yang tepat. Yang tepat. Ini bisa jadi asumsi ya. Now we are all in good hands. Apakah karena memang sebelumnya yang kamu rasakan masih merasa ada sedikit perasaan yang belum melengkapi kesempurnaan hidup kamu, atau barangkali kamu merasa aduh masih ada kurangnya nih sampai akhirnya menuliskan in a good hands? Sebenarnya lebih ke mengarah karena kan itu baru aja menikah, terus lebih ke pasangan aja sih, kayak okay, now I'm settled with someone that I think is gonna take care of all of us, jadi we're in good hands. Lebih kayak gitu aja sih, nggak ada yang mikir tadinya ya pasti ngerasa lebih komplit, udah pasti. Apalagi kan menikah itu adalah ibadah tertinggi ya, jadi kayak okay, I've completed this step gitu. Jadi tenang aja, we're in good hands, insya Allah. Alia, Good hands. Amin. almarhum Dedi waktu itu meninggal di saat usia kamu berapa? Apa ya? Tuh, 8 tahun ya. 8 tahun. Yes. Menurut kamu, seandainya Dedi menyaksikan kebahagiaan kamu bersama dengan Torik di hari pernikahan kamu, menurut kamu kira-kira pesan apa sih dari seorang Dedi akan disampaikan? Karena kamu pasti tahu karakter almarhum itu seperti apa. It's not gonna be easy pasti satu, karena dia maksudnya pasti Bang Tor sendiri tuh harus melewati beberapa tahapan panjang untuk bisa get to his heart. Tapi he's very nice, very protective, dan nikahan itu pasti akan komplit kalau ada papaku sebenarnya gitu. It's beautiful, everything's so good gitu. Tapi ya pasti 99,9 karena satunya lagi ya he's missing gitu. Cuman pasti very beautiful kalau ada dia ya. Ya komplit lah. Ya pasti komplit. Paket komplit. Paket komplit kalau ada papaku. Kemarin komplit tapi ya kurang satu paket aja. Yes. Ada belahan jiwa ya. Iya. Tapi sudah menjadi kadarullah ya. Yes, benar. Tapi kita juga melihat bahwa pilihan kamu untuk menempatkan foto almarhum dalam setiap momen kebahagiaan kamu itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, mengharukan bagi kamu. Pasti dong, pasti mengharukan aku. Alia dan juga kakakku, keluarga. iya. Alia, kita punya sesuatu buat kamu. Apa? Kita mau kasih. Ini dia. Kita mau kasih lihat. Silakan kamu perhatikan baik-baik. Oh, video ya. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. Bagus banget. Sebenarnya Merinding aku. Cuman aku memang tidak apa ya berusaha ya kalau nangis ya kalau lagi ke makamnya aja karena kan sudah lama ya udah hampir 13 tahun. Kalau akunya sedih terus juga kesian papaku di sana dan aku udah berdamai lah dengan keadaan. Karena kan kita nggak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Betul. Jadi kalau ngeliat kayak gitu alhamdulillah emang kangen mah pasti setiap hari. Yalah, Tapi apalagi anak perempuan. iya sebenar cuman suatu saat aja nanti kan bisa insya Allah bertemu lagi di Mas Torik ya. Ya Allah, insya Allah. Ini- Tuh, Bang Torik tuh emang gimana Aliyahnya nggak ini ya, dia tuh iniin banget gitu. Ngemong gitu ya. Mudah-mudahan ini selamanya seperti ini. Amin, 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 itu doa kita juga ya. Amin. Kita cuma berharap apapun yang terjadi ke depannya, kalian selalu bersama, godaan pasti ada, termasuk juga barangkali komentar netizen, tapi ya biarkanlah netizen dengan segala macam jari dan juga komentar mereka, yang paling penting bahagia sampai malam bersama. Insya Allah teman-teman ya, kita sudah melihat sepasang suami istri gitu ya, diundang di pagi-pagi ambyar. Keduanya bercerita ya kehidupannya ketika selesai akad menikah teman-teman ya, alias dia sudah menjadi suami istri. Nah di situ keduanya bercerita teman-teman ya. Ada juga orang-orang yang tidak menerima kebahagiaan keduanya teman-teman. Ya kita lihat gitu ya, dan kita dengarkan cerita dari awal sampai akhir gitu ya. Keduanya di pagi-pagi ambyar. Masya Allah teman-teman, itulah ujian dari keduanya. Memang kayak gitu teman-teman ya, ujian kalau udah suami istri gitu teman-teman ya. Ada yang gitu, ada yang iri gitu teman-teman ya, dengan kebahagiaan keduanya teman-teman. Ya, begitulah cobaan gitu teman-teman. Ya intinya kalau cobaan seperti itu ya serahkan aja sih kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Ya kita udahin saja, semoga keduanya ya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat teman-teman ya, amin. Keren lah untuk Alia sama Torik Halilintar teman-teman ya, Masya Allah. Dia menghadapi cobaan tersebut dengan sabar, senyuman teman-teman. Ya keduanya teman-teman ya, melapor di apa gitu, Polda Metro gitu teman-teman ya, terkait dengan itu pencemaran nama baik teman-teman ya. Ya Allah, tega banget gitu teman-teman ya. Hamil di luar nikah katanya teman-teman. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Nggak boleh. Intinya jangan iri lah gitu dengan kebahagiaan ya seseorang gitu. Biarilah. Ya memang itu ya ketentuan Allah gitu ya. Nggak boleh kita iri gitu dengan pencapaian seseorang, dengan kebahagiaan seseorang, dengan kesuksesan seseorang. Intinya kita semua gitu ya sudah mendapatkan apa gitu, mendapatkan ketentuan gitu dari Allah ya. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sederhana gitu. Intinya jangan kita iri lah gitu dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, dengan pencapaian seseorang gitu, nggak boleh ya. Itu seperti itu teman-teman. Intinya kehidupan itu seperti jari teman-teman ya. Ada yang pendek, ada yang nggak pendek, ada yang panjang, ada yang nggak terlalu panjang, ada yang pendek. Jadi kehidupan itu seperti itu teman-teman. Kadang kesuksesan seseorang itu beda-beda ya. Ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang senyum, ada yang tidak. Intinya kehidupan itu berbeda-beda teman-teman. Jalani aja gitu. Dan juga jangan iri dengan kesuksesan seseorang, jangan iri dengan kehidupan seseorang gitu ya. Intinya bagaimana ya, urus saja diri kita sendiri gitu teman-teman. Itu ya, tapi gua salut lah terhadap keduanya bisa gitu ya menjalani cobaan yang seperti itu teman-teman ya. Dia menjalani cobaan yang seperti itu ya, di apa gitu, di apa gitu, di ya gitulah teman-teman ya. Intinya dia senyum, dia sabar gitu teman-teman ya, ketika nama baiknya apa gitu
dijelekkan gitu di sosial media, teman-teman. Ya, begitulah. Ini ya kita doain saja teman-temannya, semoga keduanya sehat selalu dan semoga dipercepat mendapatkan momongan, dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itulah Alia dan Torik teman-teman ya, diundang di pagi-pagi Amyar untuk bercerita teman-teman ya, bercerita terkait dia sudah menjadi suami istri teman-teman ya. Insyaallah senang banget gitu teman-teman ya. So sweet ya, pergi jalan-jalan di luar negara teman-teman ya. Udah di Kashmir, di Roma teman-teman. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.